orang-orang terdekat kita pun perlu diberikan pemahaman, ya, termasuk keluarga, ya, muslimah-muslimah kita, anggota-anggota keluarga kita itu juga perlu diberikan pemahaman, ya, khususnya tentang aurat misalnya, ya. Ini usahakan agar mereka memahami pakaian yang syar'i, ya, sehingga kita tidak terkena dosanya, ya, karena kita ini tanggung jawab, Pak, terhadap istri maupun anak-anak kita, ya. Kalau anak-anak atau istri-istri kita itu tidak sesuai, ya, artinya dengan ajaran-ajaran Islam, di mana sebenarnya itu bisa dilakukan, ya, sesuatu yang bisa dihindari, upayakan semaksimal mungkin, ya, karena dosa istri, dosa anak itu kalau kita tidak mengajarkan kepada mereka, itu dosanya ke kita juga, ya, kepada kita sebagai penanggung jawab, ya, sebagai pihak yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendidik mereka. Ya, nah, saya ingin mengatakan begini, Pak. Hari ini yang berkembang di tengah-tengah masyarakat itu adalah adanya dua pandangan yang bertolak belakang, ya, yang dua-duanya ekstrim. Ya, kalau saya katakan ada ekstrim kiri, ada ekstrim kanan. Ekstrim kiri apa? Ekstrim kiri ini orang-orang yang melepaskan wanita, artinya membebaskan wanita untuk melakukan apa saja. Ya, jadi wanita boleh berkholwat, wanita boleh keluar rumah kemanapun, ya, tanpa ditemani mahram misalnya, ya, tanpa melihat syariat, karena di syariat itu ada di dalam jarak-jarak tertentu masih diperbolehkan dia keluar tanpa mahram, ya, tapi pada jarak tertentu dia harus ditemani oleh mahram dan seterusnya. Ini kan syariat, ya. Nah, atau kemudian wanita boleh bekerja di bidang apapun misalnya. Wanita boleh menggunakan pakaian yang tidak menutup aurat dan sebagainya. Nah, ini kalau saya katakan ini adalah ekstrim kiri, ya, yang membebaskan wanita, ya. Ini adalah faham yang kita sebut dengan faham liberalisme, ya, membebaskan apapun tanpa batas. Nah, tapi di sisi lain, ya, ketika melihat adanya kebebasan yang seperti ini, ada pandangan yang berbeda. Ada pandangan yang kalau saya katakan adalah ekstrim kanan. Ekstrim kanan itu apa? Ekstrim kanan itu tanpa melihat aturan-aturan syariat, mereka membatasi wanita, ya, di luar ketentuan syariat, sehingga kemudian melakukan aturan-aturan yang berlebihan. Artinya apa? Wanita tidak boleh keluar rumah, wanita tidak boleh bekerja, wanita tidak boleh berhubungan dengan lawan jenis, ya, di luar dan seterusnya. Ya, artinya wanita benar-benar harus di rumah, ya. Kemudian belum lagi kalau kemudian ada aturan di mana wanita harus menutup seluruh auratnya, ya, termasuk wajah dan telapak tangan misalnya, ya, padahal syariat tidak seperti itu. Nah, ini ekstrim kanan lah kalau saya katakan. Nah, ini berkembang, Pak, ya, di tengah-tengah masyarakat kita berkembang dua sisi yang berbeda ini, ya, dua pandangan yang berbeda ini. Nah, Islam tidak seperti itu. Artinya Islam mempunyai aturan-aturan yang jelas, ya, tentang bagaimana persoalan hubungan antara pria dan wanita ini, ya, sesuai dengan dalil, ya, bagaimana Al-Quran dan Sunnah mengaturnya, ya. Jadi ini yang akan kita bahas hari ini, ya. Jadi pekan lalu sudah dibacakan, ya, hari ini kita akan jelaskan. Nah, pertama adalah harus dipahami sebagaimana yang saya sampaikan tadi, hukum asal wanita dan pria itu terpisah, ya. Kalau tidak ada hajat, tidak ada keperluan yang dibenarkan oleh syariat, maka hukum antara pria dan wanita ini kembali ke asalnya, yaitu terpisah. Itu yang pertama. Yang kedua, Islam membagi lingkungan hidup, ya, lingkungan kehidupan atau tempat kehidupan menjadi dua. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan tempat kehidupan yang umum atau tempat-tempat umum, ya, dan tempat kehidupan yang khusus, ya. Tempat kehidupan umum itu apa? Ya, definisinya adalah suatu tempat di mana seseorang, ya, kalau dia ingin memasuki tempat itu dia harus minta izin, ya, ya, kehidupan umum itu tidak perlu izin. Ya, kehidupan umum adalah suatu tempat di mana kalau seseorang ingin memasukinya itu tidak perlu izin dari seseorang.
Ya, ini kehidupan umum atau tempat umum. Nah, kalau kehidupan khusus adalah suatu tempat ketika seseorang ingin memasuki tempat itu memerlukan izin dari yang mempunyai tempat tersebut. Ya. Nah, dasarnya apa? Pembagian tempat ini. Dasarnya adalah di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nur ayat 27, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum." Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memasuki rumah yang bukan rumah-rumah kalian hatta ya tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, ya, sebelum kalian mendapatkan izin dari yang punya rumah dan kalian mengucapkan salam kepada penghuninya. Ya. Nah, ini adalah dasar dari dibedakannya ya tempat kehidupan manusia, yaitu menjadi dua, ya, yaitu tempat umum dan tempat khusus. Ya, ini saja kadang kita tidak terlalu paham. Ya, ini saja kadang masyarakat kita, umat Islam itu tidak memahami ya pembagian tempat umum dan tempat khusus ini. Jadi prinsip dasar hukum Islam atau syariat Islam itu adalah yang pertama, ya, tadi sebagaimana disampaikan, hukum asal pria wanita itu terpisah. Yang kedua, ada prinsip kaidah usul, ya, kaidah usul fikih, di mana al wasilatu ilal haram wa huwa haram. Jadi apapun yang mengantarkan kepada keharaman itu hukumnya haram. Ya, apapun yang mengantarkan pada keharaman itu hukumnya haram. Maka dipisah, ya, tempat umum dan tempat khusus. Nah, sekarang definisi, ya. Tadi kita sudah jelaskan bahwa tempat umum itu adalah tempat di mana ketika seseorang ingin memasuki, maka dia tidak perlu izin dari seseorang. Misalnya apa? Jalan, ya. Nggak perlu kita izin dari seseorang untuk keluar di jalan misalnya, ya, untuk memasuki area-area yang umum, supermarket, ya, termasuk minimarket, ya, pasar, ya, kemudian rumah sakit misalnya. Memang kemarin ditanyakan tentang sekolah atau kampus, ya, meskipun di sini digolongkan menjadi tempat umum, ya, tetapi sebenarnya prinsipnya kalau bisa dipisah seharusnya dipisah, ya. Nah, biasanya kalau di sekolah itu yang sesuai dengan syariat Islam, ya, di kelas-kelasnya itu terpisah, ya, pria, wanita, termasuk guru-gurunya, ya, kecuali di sini kemudian ada kadang, ya, mengharuskan bercampurnya antara pria dan wanita itu pada saat-saat tertentu. Misalnya, Pak, ya, misalnya ada satu pelajaran atau satu mata kuliah di mana dosennya, ya, pengajarnya itu yang bisa hanya dosen laki-laki misalnya. Nah, di sini diperbolehkan adanya dengan syarat seperti tadi, ya, diperbolehkan adanya percampuran antara pria dan wanita. Nah, biasanya kalau yang seperti ini dibatasi hijab, gitu ya. Tapi prinsipnya kalau bisa dipisah, dipisah. Ya, kelas itu biasanya saya waktu kuliah itu di seluruh gedung, ya, seluruh gedung itu nggak ada perempuannya sama sekali, Pak. Ya, mahasiswanya laki, dosennya, guru-gurunya laki semua, kemudian termasuk TU-nya, ya, adminnya itu laki semua, termasuk sampai ke cleaning service, semuanya laki semua. Ya, ya, perempuan ada gedung tersendiri, gedung yang lain. Nah, ini yang baik, ya. Tapi meskipun ada satu kondisi di mana kadang-kadang tidak bisa dipisah, ya, di sekolah atau di kampus, ya, masih diperbolehkan, ya, asal tidak menyebabkan terjadinya keharaman di situ. Nah, jadi tempat umum itu seperti itu, ya, di mana seseorang jika dia ingin memasuki tempat umum tidak memerlukan izin dari orang lain. Nah, kemudian ada istilah yang harus dipahami di sini. Ada ijtima, ada ikhtilat. Ijtima itu apa? Ya, ijtima itu pertemuan atau perkumpulan antara pria dan wanita tanpa adanya interaksi. Ya, nggak ada ngobrol-ngobrolnya, nggak ada interaksi. Ya, berbeda dengan kemarin ada istimewa ulama. Makanya istimewa itu artinya berkumpulnya, istimewa ulama itu berkumpulnya para ulama. Tapi dalam kasus ini, dalam persoalan hubungan antara pria dan wanita ini, ya, istimewa di sini maksudnya adalah berkumpulnya pria dan wanita tanpa adanya interaksi. Ya. Nah, istimewa seperti ini, ya, masih diperbolehkan jika di dalam istimewa itu tidak ada kholwat. Apa itu kholwat? Kholwat itu berdua-duaan.
ya, laki perempuan berdua-duaan, meskipun di tempat umum kalau itu dilakukan tidak boleh, ya. Jadi kan bisa terjadi Pak, di jalan yang sepi misalnya, jalan itu kan tempat umum sebenarnya, ya. Tapi kalau di situ kemudian ada kholwat, ya, berdua-duaan laki dan perempuan tidak boleh, meskipun itu di tempat umum, ya. Di tempat umum apapun lah, kalau ada terjadi kholwat antara dua orang laki dan perempuan, ya, yang bukan suami istri tidak boleh. Ini hukum Islam ya Pak. Kalau kita bicara seperti ini hukum Islam. Kalau kita lihat hari ini tidak seperti itu ya karena memang hidup kita hari ini tidak diatur oleh Islam. Ya, jadi mungkin kalau kita sampaikan seperti ini berbeda ya dengan realita kehidupan yang kita alami hari ini. Ya, jadi itu ijtima, berkumpul tanpa adanya interaksi. Ya, diperbolehkan jika tidak ada kholwat di situ. Lalu kapan diperbolehkan adanya ikhtilat? Ya, apa itu ikhtilat? Jadi ikhtilat itu berkumpul dengan interaksi. Paham ya? Kalau istima tadi tidak ada interaksi, kalau ikhtilat itu dengan interaksi. Jadi berkumpulnya pria dan wanita, dalam hal ini kita sedang bicara di tempat umum, ya, dengan adanya interaksi. Ya. Diperbolehkan jika memenuhi beberapa syarat. Ya, syarat pertama apa? Yang pertama, hal yang dibicarakan dalam interaksi itu adalah sesuatu yang tidak diharamkan. Ya, jadi kalau ngomong tanpa atau ngobrol tanpa juntrungan tidak boleh. Ya, artinya memang ada keperluan ya di dalam pertemuan itu, interaksinya memang membicarakan tentang sesuatu yang merupakan sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat. Ya. Ada perlunya lah, begitu ya, nggak boleh ngobrol-ngobrol tanpa alasan, jadi hanya ingin ngobrol misalnya, atau makan bareng, apalagi sekarang anak-anak kita, anak-anak muda ini bisa nonton bareng, ini haram hukumnya, ya nggak boleh, ya kalau mereka belum nikah, gitu kan, ya. Jadi yang pertama ikhtilat, ya, di tempat umum itu diperbolehkan jika syarat yang pertama yaitu hal yang dibicarakan itu adalah sesuatu yang tidak diharamkan, ya. Jadi sesuatu yang memang ada perlunya, gitu. Yang kedua, ya, tidak dilakukan dengan berkholwat, ya, seperti yang tadi saya sampaikan, ya, tidak dilakukan dengan berkholwat, ya. Jadi ada pihak lain, ya, ada orang lain yang ada di tempat itu, ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, di tempat itu dua-duanya, ya, baik pria dan wanitanya harus mengenakan aurat yang tertutup. Ya, jadi auratnya harus sesuai dengan syariat Islam. Ya, jadi tidak boleh. Ini menurut Islam, ya, menurut syariat Islam, ya. Dua-duanya, wanitanya dan prianya, dua-duanya harus menggunakan pakaian yang tertutup. Ya, kemudian kalau perlu ditambahkan, tidak boleh dalam kondisi di mana memungkinkan terjadinya persentuhan, Pak. Ya, karena kalau kita lihat hari ini, ya, di TV misalnya atau di media sosial itu kalau ada pertunjukan musik misalnya, ya, atau sekarang ini kalau kita lihat kampanye dan sebagainya, itu laki perempuan berkumpul di suatu tempat di mana memungkinkan terjadi persentuhan antara laki dan pria, antara laki dan wanita, ya. Nah, ini sebenarnya menjadi wasilah bagi satu keharaman, ya. Tidak boleh sebenarnya kalau kita ingin memahami tentang aturan Islam dalam persoalan ini, ya. Jadi itu, ya, beberapa syarat diperbolehkannya ikhtilat di tempat umum itu adalah yang pertama syaratnya, ya, hal yang dibicarakan itu bukan sesuatu yang diharamkan. Yang kedua tidak dengan berkholwat, ya, tidak berdua-duaan, harus ada orang lain yang menyertai. Atau kemudian dua-duanya baik pria maupun wanitanya menggunakan pakaian yang tertutup, ya. Kemudian tidak berdesak-desakan, tidak memungkinkan terjadinya persentuhan, ya. Karena kalau dipisah sesuatu yang tidak mungkin, ya, tidak bisa dihindari kalau di tempat umum, kan, ya. Di tempat umum kan sesuatu yang tidak bisa dihindari untuk terjadinya percampuran antara pria dan wanita, ya. Nah, itu beberapa hal tentang syariat Islam yang berbicara tentang lingkungan kehidupan di tempat umum, ya, kapan boleh terjadinya ijtima dan kapan boleh adanya ikhtilat,
Ya, jadi kadang-kadang kita tidak paham yang namanya ikhtilat itu ada yang haram, ada yang halal. Ya, ada yang dilarang, ada yang diperbolehkan. Ya, yang diperbolehkan ya ini tadi yang sudah saya sampaikan tadi dengan syarat-syarat yang seperti tadi. Lalu yang kedua, ada tempat yang khusus. Ya, tadi kita bicara tentang tempat umum, yang kedua ini adalah tempat yang bersifat khusus. Ya, apa artinya tempat khusus? Tempat khusus itu adalah suatu tempat ketika seseorang ingin memasuki, maka dia memerlukan izin dari pemiliknya, ya, dari orang yang memiliki tempat itu. Misalnya apa? Ya rumah, misalnya, atau mobil, ya, mobil pribadi, atau misalnya apartemen, ya. Nah, hal-hal atau tempat-tempat yang merupakan tempat-tempat pribadi. Nah, ini tempat khusus di mana seseorang kalau ingin masuk dia harus minta izin, ya, kepada yang memiliki tempat tersebut. Nah, kapan diperbolehkan terjadinya pertemuan antara pria dan wanita? Ya, di tempat-tempat khusus ini. Dan kapan diperbolehkan terjadinya ikhtilat? Ya, jadi pertemuan antara pria dan wanita di tempat khusus hanya dibolehkan apabila pihak wanita ditemani, ya, oleh orang-orang yang memang diperbolehkan. Nah, nanti dijelaskan nanti di surat An-Nur ayat 31 ini, Pak. Siapa saja yang boleh menemani wanita di dalam pertemuannya dengan pria itu di tempat-tempat khusus. Ya, jadi syarat pertama wanitanya harus ditemani, Pak, ya, oleh orang-orang yang diperbolehkan. Nah, ketika terjadi ikhtilat, ya, ketika terjadi interaksi, sama syaratnya tadi. Ya, hal yang dibicarakan harus hal yang diperbolehkan oleh syariat. Ya, tidak boleh ngobrol-ngobrol tanpa juntrungan. Ya, tidak boleh ngobrol-ngobrol tanpa ada keperluan. Ya, jadi apalagi ngobrol-ngobrol tentang hal-hal yang haram, diharamkan. Nah, tidak boleh. Ya, jadi hanya boleh berbicara tentang hal-hal yang diperbolehkan oleh syariat. Ya, nah sekarang siapa yang boleh menemani wanita itu? Maka di sini dijelaskan di dalam surat An-Nur ayat 31. Ya, jadi di dalam surat An-Nur ayat 31 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna." Jadi ini sebenarnya dalil tentang apa namanya? Kerudung, Mbak, ya. Jadi awal ayat ini. Jadi ayat ini merupakan potongan sebenarnya dari ayat yang panjang dari surat An-Nur ayat 31. Ya, jadi apa syariat Islam yang mengatur tentang pakaian yang menutup wanita, ya, aurat apa saja yang harus ditutup. Nah, di dalam surat An-Nur 31 ini berbicara tentang kerudung atau khimar, ya, bentuk jamaknya khumur, ya, maka di sini disebut wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah para wanita muslim itu menutupkan kain kerudung ke dadanya, ya. Jadi kain yang menutupi dari kepala sampai ke dada. Ini namanya khimar, Pak. Jadi sering salah kita ini, ya, menyebut itu jilbab. Itu bukan jilbab. Ya, kalau yang namanya jilbab itu baju kurung, ya, gamis. Nah, itu baju kurung. Jadi baju yang menutupi seluruh tubuh, ya, yang tidak memperbolehkan terlihatnya lekuk-lekuk tubuh wanita. Nah, ini namanya jilbab. Kalau yang atas itu bukan jilbab, itu namanya khimar, bentuk jamaknya khumur. Ya. Nah, kalau tentang jilbab adanya di surat Al-Ahzab ayat 59. Ya, kalau 31 surat An-Nur ini, ya, surat An-Nur ayat 31 ini berbicara tentang kerudung. Jadi pakaian wanita itu memang terdiri dari dua sebenarnya. Yang pertama adalah jilbab, ya, baju kurung atau gamis yang menutupi seluruh tubuhnya, ya, sampai ujung kaki, ya. Kemudian yang kedua adalah kerudung atau khimar yang menutupi kepala sampai kepada dada. Ya, di mana kedua pakaian ini tidak boleh sampai memperlihatkan bentuk lekuk-lekuk tubuh wanita, ya, tidak boleh menggambarkan tubuh wanita. Ya, termasuk kaki itu harus ditutup itu. Ya, kaki itu bagian dari aurat karena yang diperbolehkan kan hanya wajah dan telapak tangan. Ya, jadi cuman seringkali kita ini saudara-saudara kita kaum muslimah tidak paham. Ya. Jadi ini pakaian yang sesuai dengan syariat, maka sering disebut jilbab syar'iyah seperti itu. Ya, pakaian muslimah yang syar'i seperti itu. Ya, yang boleh terlihat hanya wajah dan telapak tangan. Ya,
Kemudian wala yubdina zinatahunna, dan janganlah kalian, maksudnya janganlah mereka ya para wanita itu menampakkan perhiasannya ya illa libuulatihinna, kecuali kepada suami-suami mereka, au abaihinna, atau kepada ayah-ayah mereka, au abai buulatihinna, atau kepada ayah dari suami-suami mereka, ya maksudnya mertua, ya mertua mereka, au abnaihinna, atau anak laki-laki mereka, au abna buulatihinna, atau anak laki-laki dari suami mereka. Paham Mbak ya? Anak laki-laki dari suami-suami mereka. Jadi ini asumsinya adalah seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu. Jadi anak dari istri yang lain itu sudah menjadi mahram, ya menjadi mahram. Maka di sini dikatakan ya au abnaihinna au abnai buulatihinna, ya anak dari suami-suami mereka, au ikhwanihinna, atau saudara laki-laki mereka, au bani ikhwanihinna, atau anak dari saudara-saudara laki-laki mereka. Berarti apa? Keponakan, ya keponakan laki, keponakan dari saudara laki, ya au bani akhwatihinna, atau anak-anak dari saudara perempuan mereka, keponakan dari saudara perempuan, au nisaihinna, ya atau perempuan-perempuan teman-teman, maksudnya perempuan-perempuan muslimah, ya au ma malakat aimanahunna. Nah ini budak, kalau zaman dulu memang masih ada budak, ya awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal, ya atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, ya jadi misalnya pelayan laki-laki yang usianya udah tua, yang tidak punya hasrat lagi ya kepada wanita, ini menjadi orang-orang yang diperbolehkan ya untuk menemani terjadinya pertemuan di tempat-tempat khusus tadi, ya atau yang terakhir di sini dikatakan awitiflil ladina lam yadharu ala auratin nisa, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, ya jadi inilah yang disebutkan tadi, bahwa ketika terjadi pertemuan antara pria dan wanita, ya hanya dibolehkan apabila pihak wanita ditemani oleh beberapa orang yang dibolehkan. Nah ini tadi adalah orang-orang yang dibolehkan menemani di dalam surat An-Nur ayat 31, ya nanti bisa dibaca sendiri. Jadi begini Pak, Islam itu atau Quran itu ada hal-hal yang dijelaskan secara rinci, tapi lebih banyak hal-hal yang dijelaskan lebih secara umum, ya. Jadi kalau mahram itu dijelaskan secara rinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kan tentang mahram ya. Sekarang ini kan teknologi sudah maju ya. WA misalnya atau ngobrol lewat handphone dan sebagainya. Itu kalau laki perempuan yang tidak ada sesuatu yang memang perlu untuk diomongkan, tidak ada keperluan yang diomongkan, itu juga haram sebenarnya. Ya, ngobrol-ngobrol doang gitu ya, laki perempuan nggak ada juntrungnya misalnya. Ini juga termasuk kholwat sebenarnya. Ya, dengan adanya teknologi memang tidak terjadi pertemuan. Kalau itu menimbulkan satu mohon maaf ya, satu hal-hal yang membangkitkan pada keharaman, itu juga haram hukumnya. Ya, memang kadang-kadang anak-anak muda itu ini kan nggak ketemu gitu, gitu. Ya, ini juga nggak boleh. Ya, atau kadang-kadang kalau kita katakan pacaran itu haram misalnya, kita pacarannya sambil ngaji gitu, ada yang gitu, ya ini ngawur, pacaran syar'i. Nah ini yang ya inilah yang menjadi satu perhatian bagi kita, bahwa kadang-kadang orang-orang terdekat kita pun perlu diberikan pemahaman, ya termasuk keluarga, ya muslimah-muslimah kita, anggota-anggota keluarga kita itu juga perlu diberikan pemahaman, ya khususnya tentang aurat misalnya, ya ini usahakan agar mereka memahami pakaian yang syar'i, ya sehingga kita tidak terkena dosanya, ya karena kita ini tanggung jawab Pak, terhadap istri maupun anak-anak kita, ya kalau anak-anak atau istri-istri kita itu tidak sesuai, ya artinya dengan ajaran-ajaran Islam, di mana sebenarnya itu bisa dilakukan, ya sesuatu yang bisa dihindari, upayakan semaksimal mungkin,
Ya, karena dosa istri, dosa anak itu kalau kita tidak mengajarkan kepada mereka, itu dosanya ke kita juga, ya, kepada kita sebagai penanggung jawab, ya, sebagai pihak yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik mereka. Ya, saya kira itu yang bisa kita bahas hari ini.